Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Wah, kalian sudah belajar mata sebagai alat optik. Tentunya mata itu penting sekali buat kita. Tapi hari ini kita akan belajar sebuah topik yang sangat menarik dari pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adik-adik, apa kalian sudah tahu bahwa selain mata sebagai alat optik, kita juga perlu mempelajari jenis-jenis alat optik lainnya. Hari ini kita akan belajar sebuah topik yang sangat menarik dari ilmu pengetahuan alam, yaitu jenis-jenis alat optik. Wah, apakah kalian sudah tahu jenis-jenis alat optik yang sudah ada? Hari ini kita akan belajar 6 macam dari jenis-jenis alat optik dan tentunya juga fungsi-fungsinya. Selamat menikmati pembelajaran hari ini. Jenis alat optik yang pertama adalah kaca pembesar. Lup atau biasa disebut juga dengan kaca pembesar, yaitu digunakan sebagai alat optik untuk melihat benda yang kecil menjadi tampak besar. Wah, kita bisa banyak belajar dari lup ini sehingga kita bisa melihat benda yang amat kecil menjadi yang lebih besar. Lup ini juga menggunakan lensa cembung sehingga membuat sebuah objek menjadi tampak lebih besar. Jenis alat optik pertama adalah lup. Lup biasa juga disebut dengan kaca pembesar. Adik-adik, apakah kalian sudah tahu siapakah penemu dari penemuan ini? Ya, dia adalah Roger Bacon, seorang dokter mirabilis yang dalam bahasa Latin diartikan sebagai dokter yang mengagumkan. Alat ini sering digunakan oleh tukang jam tangan. Lup menggunakan lensa cembung. Lup digunakan juga untuk melihat benda-benda atau objek yang berukuran kecil sehingga tampak besar. Jenis alat optik yang kedua adalah mikroskop. Adik-adik, tentunya mata kita memiliki keterbatasan untuk melihat objek yang teramat kecil. Oleh karena itu, kita memerlukan alat yang bernama mikroskop. Apakah kalian sudah tahu siapakah penemu dari mikroskop? Betul sekali, dia adalah Hans dan Zacharias Janssen. Mikroskop digunakan di laboratorium untuk mengamati objek yang sangat kecil. Mikroskop dapat digunakan untuk memperbesar bayangan benda atau objek sampai ratusan hingga ribuan kali. Saat ini, mikroskop terbaik di dunia sudah bisa memperbesar objek sampai 200.000 kali ukuran aslinya. Hebat bukan? Oke, marilah kita perhatikan bagian-bagian pada mikroskop. Mikroskop terdiri atas dua lensa, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata kita, sedangkan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Ya, sekarang kita akan memasuki jenis optik yang ketiga, yaitu periskop. Adik-adik, tahu nggak kalian bagaimana kapal selam melihat permukaan laut? Wah, awak kapal selam yang berada di dalam kedalaman laut, mereka dapat melihat permukaan laut dengan menggunakan sebuah alat yang bernama periskop. Ayo apa adik-adik? Betul sekali, nama alatnya adalah periskop. Periskop ini menggunakan dua buah cermin, yaitu cermin yang berada di atas dan juga cermin yang berada di bawah. Cermin yang di atas berfungsi buat apa adik-adik? Betul, cermin yang di atas berfungsi untuk melihat objek yang berada di permukaan laut agar dapat dipantulkan ke cermin yang kedua atau cermin yang paling bawah. Nah, periskop ini ditemukan oleh seorang pengarang cerita pendek dan novel yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dia adalah Morgan Robertson. Selanjutnya, kita memasuki jenis alat optik yang keempat. Ada yang sudah tahu apa jenis alat optik yang keempat ini? Alat optik ini sering kali kita gunakan dan sudah sering berada di sekitar kita. Betul, dia adalah
kamera. Alat optik ini fungsinya untuk apa nih adik? Ya, untuk memotret. Di kamera menggunakan lensa positif. Kamera terdiri atas 3 bagian utama: lensa, ruang atau kotak yang kedap cahaya, dan juga film. Tahu tidak mana bagian-bagiannya? Kamera memiliki diafragma yang fungsinya juga menyerupai iris mata manusia. Apa sih fungsi diafragma ini? Diafragma dapat mengatur sedikit atau banyak cahaya yang masuk. Kita sudah belajar banyak jenis alat-alat optik. Selanjutnya kita akan belajar sebuah jenis alat optik yang sangat penting. Adik-adik, bisa nggak sih kita melihat objek luar angkasa dengan mata telanjang? Ya, tentunya tidak bisa, karena mata kita memiliki keterbatasan untuk melihat benda-benda yang teramat jauh. Kita memerlukan sebuah alat optik yang bernama teleskop. Apa sih teleskop? Nah, teleskop biasa juga dikenal dengan teropong, yang digunakan untuk melihat benda-benda yang teramat sangat jauh. Misalnya, benda di ruang angkasa. Dengan teleskop, maka benda atau objek yang berada di ruang angkasa akan terlihat lebih dekat. Adik-adik, sebelum kita memasuki jenis alat optik yang terakhir dari pembelajaran hari ini, yuk kita akan ulang kembali jenis-jenis alat optik apa saja yang sudah kita pelajari. Betul, alat optik yang pertama adalah loop atau kaca pembesar. Alat optik yang kedua adalah mikroskop. Alat optik yang ketiga adalah periskop. Alat optik yang keempat adalah kamera, dan alat optik yang kelima adalah teleskop. Nah, penasaran nggak nih, apa sih jenis alat optik yang terakhir dari pembelajaran hari ini? Betul, jenis alat optik yang akan kita pelajari adalah OHP, yaitu singkatan dari Overhead Projector. Apa sih fungsi dari OHP ini? Fungsi dari alat optik OHP ini adalah untuk memproyeksikan benda tembus cahaya, contohnya kertas transparan. Alat ini sering dipakai karena memiliki beberapa kelebihan. Kalian tahu gak apa sih kelebihan dari overhead projector ini? Yaitu dapat dipakai dalam ruangan terang dan benda yang diproyeksikan adalah gambar atau tulisan tangan dengan spidol pada kertas plastik atau kertas transparan. Ya, akhirnya kita sudah sampai penghujung dari video pembelajaran hari ini. Tentunya pasti adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ke-6 jenis alat-alat optik yang telah kita pelajari. Semoga pembelajaran ilmu pengetahuan alam ini bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Adik-adik, sampai jumpa. Salam SPK, Jayalah Indonesia.